netizen, penonton setia YouTube channel Tagar TV, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia, yang kali ini ingin membawakan sebuah kisah di LP Cipinang tentang Slamet Gundul, perampok legendaris spesialis nasabah bank. Dan Slamet Gundul ini adalah napi paling kuat dan paling disegani oleh para napi, bahkan sipir penjara. Cerita ini ditulis oleh pemimpin redaksi Tagar, Vetra Tumanggor, seperti diceritakan oleh Petrus Haryanto, mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratis. Hari mulai beranjak gelap. Seperti biasanya, Foreman atau pemuka blok menggiring para penghuni blok 3E untuk segera masuk sel. Ada yang berbeda malam ini. Pak Mokhtar Papahan, Napol sekaligus Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Victor Da Costa yang merupakan anggota SMID Jabotabek bergabung ke kamar sel kami. Mereka berdua mendiami kamar nomor 4, sementara aku, Kendaru, pengurus cabang SMID Jabotabek, dan Putut Ariyontoko, anggota SMID cabang Purwokerto, mendiami kamar nomor 3. Hari itu, tanggal 25 Desember 1996, hari besar keagamaan. Biasanya ada kebebasan para penghuni sel bisa bergabung ke kamar lainnya. Kesempatan yang langka ini tidak kami sia-siakan. Kami ingin mengadakan kebaktian dan perayaan Natal bersama dalam satu sel. Pak Mokhtar Papahan yang bertugas memimpin kebaktian dan berkhotbah, sedangkan aku memegang gitar dan memimpin pujian. Kebaktian yang hanya diikuti 5 orang ini berjalan dengan hikmat. Kami terharu, walau ada dalam penjara, masih bisa merayakan Natal dengan cara sederhana. Sehabis kebaktian, kami ngobrol semalam suntuk. Yang paling menyenangkan adalah menenggak bir kaleng sepuasnya. Bir kaleng sebanyak 1 kerat itu adalah pemberian salah seorang yang mengunjungi kami pagi tadi. Karena perayaan Natal, pihak LP membuka jadwal besukan untuk para napol. Kami sangat terharu karena dikunjungi ratusan pembesuk. Kebanyakan pembesuk adalah aktivis penentang Soeharto. Ada juga yang tidak kami kenal. Mereka dari kelompok paroki salah satu gereja Katolik di Jakarta. Mereka datang karena bersimpati atas nasib kami yang harus meringkuk di penjara pasca peristiwa 27 Juli. Sayangnya, pada pagi harinya terjadi operasi dadakan. Sejumlah sipir penjara merazia seluruh kamar sel yang ada di blok 3E. Kata para napi, operasi seperti ini rutin digelar untuk mencari barang-barang yang tidak boleh dibawa napi, seperti narkoba, senjata tajam, telepon genggam, dan lainnya. Bir 1 kerat dalam kamar nomor 3 langsung diangkut, karena dianggap barang terlarang, dikategorikan minuman keras. Kata sipir, jika minuman keras bebas beredar di dalam penjara, akan menjadi biang keributan. Tak hanya bir yang diangkut, para sipir penjara juga menemukan senjata tajam di kamar lain. Ada sendok yang dijadikan pisau, bahkan ada pedang panjang. Aku heran, bagaimana caranya sang napi membuat pedang tersebut? Kalau diselundupkan dari luar, rasanya tak mungkin, karena barangnya begitu menyolok. Dan penjagaan gerbang masuk LP sangat ketat. Senjata tajam adalah barang sangat vital bagi napi yang menjadi anggota kelompok geng di dalam penjara. Para napol pernah mengatakan ke aku, kalau di penjara sering terjadi keributan antar blok, perkelahian massal dengan senjata tajam sering terjadi dan biasanya jatuh korban luka bahkan sampai meninggal. Ada berbagai faksi geng di penjara. Mereka masing-masing menguasai blok. Pertengkaran akan terus terjadi karena mereka saling berebut pengaruh. Siapa kuat, dialah yang akan memperoleh aset ekonomi lebih banyak. Faksi terbesar adalah Arek. Walau namanya berbau Jawa Timur, anggota kelompok ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur atau orang Jawa. Pimpinan kelompok ini dipegang Slamet Gundul, perampok nasabah bank yang sangat kesohor. Kelompok berdasarkan kesukuan lain disebut Korea, napi suku Batak. Kekuatannya lebih kecil dari Arek. Lalu ada juga kelompok Palembang. Walau jumlah sedikit, mereka terkenal dengan kenekatan dan keganasannya.
Para napi lain memberi cap kelompok ini tak segan berkelahi dengan senjata badik. Yang ditokohkan dan menjadi panutan kelompok ini bernama Pak Rahman. Dia sempat melarikan diri bertahun-tahun setelah dijatuhi vonis hukuman 20 tahun. Akhirnya Pak Rahman tertangkap dan langsung dijebloskan ke penjara dan menjadi napi senior dengan karakter kebapaan. Kelompok berikutnya adalah Priok. Anggotanya adalah napi yang melakukan kasus di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Daerah itu terkenal sebagai daerah rawan tindak kejahatan. Kelompok ini nomor 2 kekuatannya di LP Cipinang. Ada juga kelompok yang sangat berpengaruh, tapi tidak dengan cara kekerasan. Mereka adalah bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Walau mereka bergerak secara klandestin, tapi mereka terkenal dengan nama Family 23. Mereka yang masuk penjara karena terkena Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 yang mengatur tentang larangan psikotropika dan narkotika. Kekuatannya ada pada uang. Mereka mampu menyogok siapa saja yang ada di penjara. Foreman kami adalah pengedar. Ketika mau digulingkan dari kekuasaannya, mampu mengerahkan brengos atau napi jagoan untuk memberi perlindungan. Para napi yang ingin menggulingkannya mendapat ancaman dari para brengos. Nyali mereka langsung menciut dan mengurungkan niatnya menjadi sang foreman. Dan mengurungkan niatnya mengganti sang foreman. Tak lama setelah operasi yang pertama, hari ini para sipir kembali melakukan razia ke kamar-kamar napi. Ada kabar para sipir masih melakukan penggeledahan di Blok 3F, masih satu lingkungan. Informasi itu segera diketahui para napi karena sang foreman yang membocorkannya. Mungkin ia mendapat informasi dari salah satu fase yang satu jaringan dengan Family 23. Walau waktu tak banyak, kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para napi yang mempunyai barang terlarang untuk segera menyembunyikannya. Kalau senjata tajam biasanya disimpan di lubang septic tank, sedangkan narkoba paling aman dibungkus lalu disembunyikan dalam tubuh. Caranya dengan membungkus narkoba tersebut dalam balon karet yang kualitasnya bagus, lalu memakannya. Mereka menyebutnya pelor. Pelor tersebut akan keluar kembali saat BAB. Namun resikonya, kalau pecah di dalam, bisa membahayakan nyawa sang napi. Kami sendiri hanya santai menunggu kedatangan rombongan petugas LP yang akan melakukan razia. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan kedatangan napi yang langsung masuk ke sel dan melempar barang ke tempat rendaman pakaian yang akan dicuci. "Hei bang, jangan dilempar ke situ dong, nanti kami yang kena. Mohon diambil lagi bang," ujar Ken Daru sambil melangkah ke tempat rendaman cucian. Daru langsung mengambil bungkusan kecil itu dan menyerahkan kepada sang napi tersebut. "Resek lu, awas kamu," ujar sang napi dengan nada mengancam. Peristiwa itu berbuntut panjang. Sang napi tak terima dengan perlakuan Ken Daru. Ia mengadu kepada pemimpinnya. Esok harinya terjadi keributan. Penghuni blok lain yang terkenal sebagai brengos berteriak-teriak dengan nada mengancam di blok kami. Sang brengos berbadan kekar dan tinggi. Kulitnya hitam dan hampir sekujur tubuhnya ditato. Wajahnya terlihat sadis, menyerupai tokoh pemeran film silat Indonesia yang bernama Adven Bangun. Katanya begini, "Siapa yang kurang ajar kepada saudaraku? Sekali lagi kamu lakukan, matilah kau!" Teriaknya berulang-ulang sambil mondar-mandir di depan sel kami. Kami paham sang brengos tersebut mengancam siapa. Kami hanya diam di dalam sel. Suasana mereda setelah Furman dan Fasta membujuk brengos tersebut untuk pergi meninggalkan Blok 3E. Malam harinya, kami bertiga melakukan diskusi, membicarakan ancaman sang brengos. Aku mengusulkan untuk menemui Slamet Gundul, pimpinan kelompok Arek. Aku sudah kenal dengan Slamet Gundul. 2 kali aku jumpa dengannya karena dikenalkan Fauzi dan Mas Darsono, yang keduanya adalah Napol kasus Talang Sari Lampung. Kemarin, sebelum besukan Natal dibuka, aku bersama Mas Darsono dan Fauzi menemuinya. Saat itu kami bertiga mau membantu Pak Amim mempersiapkan ruangan besukan di hari Natal.
Tujuan Fauzi dan Darsono mengajak ngobrol Slamet Gundul agar aku lebih akrab lagi dengannya. Mereka berdua sangat akrab sekali dengan Slamet Gundul. Apalagi Darsono, kalau ngomong pakai bahasa Jawa ngoko dengan Slamet Gundul. Seakan sudah tidak ada jarak. Mas Darsono kalau bicara ceplas-ceplos dan penuh ekspresi. Dalam perjalanan pulang ke sel kami, saya tanyakan kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua sangat akrab dengan perampok nasabah bank yang legendaris itu? Fauzi menjawab, proses kedekatan dimulai saat Napol Lampung diangkat sebagai pemuka agama di setiap blok kriminal. Saya pemuka agama blok 1 BT, Pak Fatah Kosim pemuka agama di blok 1B, Sukardi pemuka agama di blok 1C, Maulana Latif pemuka agama di blok 1D. Dede Saifuddin, pemuka agama blok 1 C2, Nur Hidayat, pemuka agama di blok BC. Kebetulan Mas Slamet Gundul Furmen blok 1B. Dari sini Napol Lampung mulai dekat dan akrab berhubungan dengannya, serta Furmen blok napi kriminal lainnya. Lantas Napol yang terbilang masih muda saat divonis hukuman 20 tahun tersebut mengaku hubungan Napol Lampung dengan Slamet Gundul sudah seperti saudara. Ia menjelaskan hubungannya bukan sekedar tolong-menolong di penjara. Keluarga kami saling mengenal keluarga Mas Slamet Gundul dan saling bersilaturahmi. Dengan Napol lainnya, Mas Slamet Gundul juga sangat akrab. Ia sangat menghormati para Napol. Ia turut menjaga keselamatan para Napol, ucapnya. Jika ada napi dalam pergaulan sakit hati dengan Napol dan berniat jahat, ia berusaha mencegahnya, atau setidaknya menginformasikannya kepada kami. Lantas kami meneruskan kepada Napol yang bersangkutan, ungkapnya. Dari penjelasan Fauzi yang panjang lebar itu, aku menyimpulkan Slamet Gundul adalah napi yang paling kuat dan paling disegani oleh para napi, bahkan oleh sipir penjara. Ia mendapat julukan Furman Ster, Furman di atas Furman lainnya. Selain sebagai Furman Blok 1B, ia juga pimpinan kelompok Arek, faksi terbesar di LP Cipinang. Bahkan di luar penjara, ia memimpin anggota Arek yang beroperasi di Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Senen, dan Pasar Tanah Abang. Bila ada pertengkaran di antara mereka, Slamet Gundul menyelesaikannya dari dalam penjara. Bila sudah dia putuskan dan dilanggar oleh salah satu pihak, ia mampu menginstruksikan agar orang tersebut dikucilkan. Anak buahnya sangat hormat kepada Slamet Gundul. Mereka memanggil dengan sebutan Pak Gun dan berbicara dengannya menggunakan bahasa Jawa halus. Karismanya membuat penguasa LP Cipinang sering meminta bantuan kepadanya untuk mendamaikan setiap keributan di penjara. Sebagai pemimpin, dia sangat mengayomi anak buahnya. Ia rela pasang badan agar anak buahnya tidak dimasukkan ke dalam sel isolasi atau bisa dibilang penjara dalam penjara. Ia selalu membagi rezeki yang ia dapat ke anak buahnya. Anak buahnya yang di luar, bila berhasil merampok masih setor kepadanya. Setiap bulan ada upeti dari pedagang buah dan sayuran di Pasar Kramat Jati. Ia bagikan buah dan sayuran kepada anak buahnya. Sedangkan Malik, teman satu sel Nuku Sulaiman, kasus stiker SDSB atau Soeharto Dalang Segala Bencana, salut kepada Slamet Gundul. Walau berlimpah setoran, masih mau beternak ayam dan bebek. Slamet Gundul orangnya tidak pelit berbagi cerita. Ia akan terbuka bercerita bagaimana dia merampok para nasabah. Hari masih pagi. Aku dan Putut sudah bergegas pergi menuju Blok 1B untuk menemui Slamet Gundul. Kami ingin meminta bantuan dia karena mendapat intimidasi dari seorang brengos yang cukup disegani di LP Cipinang. Kulo nuwun Mas Slamet, ucapku sebelum masuk ke kamar Slamet Gundul. Ayo mlebu mas-mas seko PRD, yang artinya silahkan masuk mas-mas dari PRD. Aku sengaja memanggil Mas Slamet dan memakai campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa halus untuk menghormatinya. Kamar sel Mas Slamet Gundul ternyata besar sekali. Daya tampungnya mencapai 50 orang. Seperti ruangan berbentuk los memanjang, sepertiganya disemen setinggi pinggang sebagai tempat tidur. Mas Slamet orangnya ramah. Tampang wajahnya boleh dibilang polos,
Tidak seperti preman jagoan yang mukanya seram-seram. Perawakan dan wajahnya menyerupai Basuki, pelawak Sri Mulat. Perbedaannya hanya pada cara ngomong Mas Slamet yang begitu pelan dan kalem, tidak kasar. Setelah aku menceritakan peristiwa kemarin dan memohon perlindungan, Mas Slamet bergegas memanggil anak buahnya dengan menggunakan bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia, seperti ini terjemahannya. Kesini kamu. Siapa brengos anak Maluku itu? Kamu samperin dan suruh dia kemari. Aku panggil. Ya Pak Gun, saya langsung berangkat, jawab sang napi. Tak berapa lama kemudian, sang brengos muncul. Gerak tubuhnya menandakan dia ketakutan karena dipanggil pimpinan arek. Berbicara dengan Mas Slamet Gundul dengan menundukkan kepala dan terbata-bata. Kamu harus minta maaf kepada anak PRD. Kalau tidak, tak perlu lagi berteman denganku, kata Mas Slamet kepada sang brengos dalam bahasa Jawa. Walau sang brengos tidak memahami secara utuh apa yang diucapkan Mas Slamet Gundul, tapi reaksinya ketakutan. Bahkan dia memohon ampun dan duduk menyembah di hadapan Mas Slamet. Padahal Mas Slamet mengatakan dengan nada datar tanpa ada bentakan. Sang brengos sudah paham kalau Mas Slamet sebetulnya sangat marah kepada dirinya. Aku yang menyaksikan adegan ini sangat terheran-heran. Napi dengan perangai kasar dan berpenampilan sangar bisa bertekuk lutut kepada napi yang berpenampilan low profile dan berperangai sopan. Setelah sang brengos pergi, Mas Slamet Gundul mengatakan agar PRD tak usah takut di dalam penjara. Yang penting bergaul dengan napi dengan cara yang baik. Katanya, napi akan hormat kepada para napol. Lah Mbok PRD bikin sesuatu di sini, bikin kelompok belajar atau apa kek, yang penting berguna bagi para napi. Aku sedih, banyak napi yang tidak punya kegiatan positif, malah ngelamun dan tiduran di kamar, akhirnya mereka pada lumpuh, tidak bisa berjalan, kata Slamet Gundul kepadaku. Atau seperti Fauzi, dia pernah mendirikan perpustakaan, entah kenapa sekarang berhenti. Kalau ada perpustakaan kan para napi bisa mengisi waktu dengan membaca, kata Slamet Gundul kepada aku dan Putut. Perkataannya membuat aku terharu. Seorang perampok punya empati begitu besar kepada para napi kriminal. Apalagi saat Mas Slamet Gundul menjelaskan filosofi merampok yang baik. Katanya, menjadi perampok itu tidak lantas menjadi jahat dan sadis. Aku dan kelompokku hanya merampok orang kaya. Pantang bagi kami melukai korban, kami hanya mengancam saja. Melukai korban, apalagi membunuhnya, sama saja kita menjadi jahat. Bahkan kalau tertangkap, bisa nambah pasal. Harusnya hanya terkena pasal perampokan, ini malah ditambah pasal pembunuhan. Selain jahat, perampok seperti itu ya goblok, kata Slamet Gundul. Terkena dakwaan pasal pembunuhan hanya akan menghabiskan duit, pasti diperas oleh penegak hukum. Lagi pula kalau miskin dan tak punya uang, sengsara hidupnya di penjara, kata Slamet Gundul menjelaskan lebih dalam. Aku sering menasehati para anak muda di sini agar menjadi perampok yang pintar dan tak kejam. Yang terpenting lagi, harus gemar menabung. Saat sial atau tertangkap punya duit, bisa membayar hukuman agar lebih ringan. Hidup di penjara tidak susah, dan anak istri juga tidak terlantar, ucapnya kepada kami berdua penuh sifat kebapaan. Siapa sih sebenarnya Slamet Gundul itu? Ketika duduk di bangku SMA, aku intensif mengikuti berita sepak terjang Slamet Gundul dalam melakukan perampokan. Kebetulan aku menyukai berita kriminal. Majalah favoritku adalah Detektif Romantika. Aku sangat memahami profil-profil penjahat ternama seperti Mat Peci, Johnny Indo, dan Kusni Kasdut. Bagiku, sosok Slamet Gundul dan kelompoknya menarik untuk aku ikuti kisahnya. Apalagi ayahku berlangganan koran Suara Merdeka dan Kompas yang saat itu meliput aksi perampokan Slamet Gundul, mulai dari Jakarta, Semarang, Jateng, serta tertangkap di Surabaya pada tahun 1991. Media menjulukinya sebagai perampok kelas kakap, buronan utama Polri, perampok ulung dan licin, perampok spesialis nasabah bank, perampok bersenjata api.
Tak salah kalau media mengatakan bahwa perampok satu ini disegani oleh aparat. Hasil rampokannya terbilang besar. Misalnya, dalam setahun beroperasi di Semarang, komplotan Slamet Gundul bisa menjarah duit 159,5 juta rupiah. Tahun 1989, komplotan itu merampas 23 juta rupiah milik pedagang tembakau asal Kendal, 40 juta rupiah uang juragan ikan, dan 34 juta rupiah milik Universitas Islam Sultan Agung. Nasabah BCA cabang Peterongan Semarang kena sikat 28,5 juta rupiah, dan karyawan PT Nyonya Menir kena rampok 34 juta rupiah. Berkali-kali lolos dalam penyergapan polisi, tak ubahnya seperti dalam adegan film laga yang menggambarkan penjahat ulung yang mampu mengerjai polisi. Seperti tahun 1987, 2 regu reserse Polda Metro Jaya mengepung rumah sewaan Slamet Gundul di Bilangan Pondokopi, Jakarta Timur. Ketika pintu diketuk, yang keluar adalah istrinya. Ia sendiri dengan berbekal 2 pistol melompat tembok 2 meter menuju rumah tetangganya. Lantas, Slamet Gundul menembaki polisi dan lolos dari pagar puluhan petugas. Seperti dalam adegan film, ia membawa lari Metro Mini yang sedang dicuci keneknya dan loloslah dia. Pernah diadili di Pengadilan Jakarta Timur, bahkan vonis sudah dijatuhkan. Ketika akan dimasukkan ke mobil tahanan, Slamet Gundul dan 2 rekannya mendorong petugas dan melarikan diri. Rupanya sudah ada temannya di sana, langsung tancap gas dengan sepeda motor. Yang paling heroik, saat dia dan 6 temannya pada tahun 1989 melakukan aksi tembak-menembak dengan aparat reserse Polda Jateng di pom bensin Kota Klaten. 3 temannya roboh terkena tembakan aparat dan salah satunya meninggal. Walau dia terkena tembakan di kedua bahunya, Slamet Gundul mampu meloloskan diri dengan merampas sepeda motor milik orang lain. Sepak terjangnya telah membuat kepolisian RI geram. Tahun 1989, Direktur Reserse Mabes Polri Kusparmono Irsan mengeluarkan perintah kepada segenap jajaran Reserse Polri di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera bagian selatan agar menangkap Slamet Gundul, hidup atau mati. Ketika petualangannya berakhir di Surabaya dengan tertangkap, Harian Kompas pada tanggal 19 Juni 1991 memberitakan panjang lebar di halaman depan. Pemberitaannya diawali dengan tulisan konferensi pers yang dilakukan Kapolda Jatim, Maijen Pol Dr. Andes Kusparmono Irsan. Dalam konferensi pers itu disebutkan, tanggal 16 Juni 1991, sekitar 30 polisi melakukan pengintaian dan penyamaran di sepanjang Jalan Raja Wali, Jalan Gresik, Jalan Kerembangan Bakti, dan di sekitar Pasar PPI Surabaya. Akhirnya, setelah menunggu selama sekitar 1,5 jam, tersangka Slamet Gundul dapat ditangkap petugas polisi jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Jalan Kerembangan Bakti. Tersangka yang baru turun dari angkutan umum tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Berakhirlah sudah petualangan perampok nasabah bank yang sangat licin tersebut. Ia tidak hanya diperiksa di Kapolda Jatim, tapi juga di Semarang dan kemudian ke Jakarta. Pengawalan dia sangat ketat, dibawa menggunakan pesawat Cessna dan pilot didatangkan dari Mabes Polri. Akhirnya, Slamet Gundul diadili beberapa kali untuk kasus perampokan yang berbeda di wilayah Jakarta dan Bekasi. Setiap jalannya sidang selalu dipenuhi awak media. Sungguh seorang perampok yang menjadi ikon pemberitaan saat itu. Pemilik nama asli Supriyadi ini digambarkan sangat akrab dengan para jurnalis yang melakukan wawancara dengannya. Sedangkan para napi bercerita ke aku kalau Slamet Gundul masuk ke LP Cipinang dengan menaiki helikopter. Menurut mereka, Slamet Gundul adalah satu-satunya penjahat yang dimasukkan dengan cara begitu. Konon setelah masuk penjara, kesaktiannya langsung hilang. Slamet Gundul selalu menolak jika disebut mempunyai ilmu kebal. Meski saat konferensi pers atas penangkapannya, banyak ditemukan rajah dan jimat di tubuhnya. Di dalam penjara, Slamet Gundul menjadi legenda. Persis seperti kisah-kisah Godfather dalam dunia mafia. Begitu disegani, ditakuti, dan penuh karisma. Akhirnya aku bertemu dengannya di sini. Tinggal dan hidup bersamanya dalam perkampungan besar bernama LP Cipinang.
Netizen, demikian cerita Petrus Haryanto, mantan Sekjen PRD, yang ditulis oleh pemimpin redaksi Tagar, Vetra Tumangkor. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.